Kami juga ingatkan, ya hati-hati bagi yang sengaja ingin mencari keributan, ingin memecah belah, ya bahkan menghadirkan unsur-unsur fitnah. Awas, hati-hati ya. Kita pun akan melakukan tindakan tegas dengan menempuh langkah hukum. Karena itu, jangan sekali-kali menebarkan kebencian, adu domba, fitnah, dan sebagainya. Jangan pernah mengganggu singa yang sedang berzikir. Karena saat ia mulai mengaum, Anda tidak akan pernah bisa menghentikannya. Jangan pernah mengganggu singa yang sedang berzikir, karena saat dia mulai mengaum, Anda tidak akan pernah bisa menghentikannya. Itulah kalimat peringatan Ustadz Adi Hidayat kepada haters yang suka menyebarkan kebencian dan ramah kondang Ustadz Adi Hidayat menyampaikan kabar gembira karena telah menyalurkan donasi miliaran rupiah warga Indonesia untuk Palestina. Tingginya semangat warga Indonesia membuat Ustadz Adi Hidayat dan timnya sampai kewalahan. Sehingga donasi tersebut harus ditutup sementara untuk dilakukan audit dan perhitungan jumlah donasi. Bahwa dalam rentang 6 hari kita membuka untuk mengumpulkan donasi. Terkumpul sejumlah 30 miliar 880 juta 110.889,54 rupiah. Walaupun sempat ditutup sementara donasi untuk Palestina, pada hari Kamis tanggal 27 Mei tahun 2021 akhirnya Ustadz Adi Hidayat membuka kembali donasi tersebut. Beliau pun juga menekankan bahwa semua donasi yang terkumpul akan disalurkan ke Palestina tanpa dipotong sedikit pun. Alhamdulillah, semangat masyarakat Indonesia luar biasa tinggi, dan kami memohon maaf kemarin itu sempat kita harus berhenti dulu untuk kita rekap, kita audit, kita publikasikan secara terbuka sehingga dapat dengan clear, ya, bersih, diketahui masyarakat, terbuka, dan mengetahui bagaimana itu diterima dan disalurkan. Tapi intinya saya mencoba memegang amanah dengan baik dan tanpa mengambil 1% pun, ya. Jadi insya Allah kita tidak memotong sedikit pun untuk disalurkan sepenuhnya demi kepentingan yang telah kita niatkan. Insya Allah kami sampaikan kembali kepada kawan-kawan bahwa donasi tetap terbuka. Sekali lagi, donasi tetap terbuka, atau saya katakan dibuka kembali dengan rekening yang sama, dan insya Allah rekening ini hanya akan dikhususkan untuk persoalan Palestina saja. Tidak hanya bicara terkait donasi saja, namun Ustadz Adi Hidayat juga mengingatkan kepada orang yang sengaja mencari keributan, orang-orang yang ingin memecah belah, para haters atau pembenci yang senang menghadirkan unsur fitnah. Kami juga ingatkan, ya hati-hati bagi yang sengaja ingin mencari keributan, ingin memecah belah, ya bahkan menghadirkan unsur-unsur fitnah. Awas, hati-hati ya. Kita pun akan melakukan tindakan tegas dengan menempuh langkah hukum. Karena itu, jangan sekali-kali menebarkan kebencian, adu domba, fitnah, dan sebagainya. Jangan pernah mengganggu singa yang sedang berzikir. Karena saat ia mulai mengaum, Anda tidak akan pernah bisa menghentikannya. Jangan pernah mengganggu singa yang sedang berzikir, karena saat dia mulai mengaum, Anda tidak akan pernah bisa menghentikannya. Itulah kalimat peringatan keras dari Ustadz Adi Hidayat kepada para haters yang suka menyebarkan berita hoaks atau berita yang tidak benar. Seperti yang kita ketahui bersama, setelah hebohnya aksi Ustadz Adi Hidayat dalam mengumpulkan donasi untuk Palestina, Ustadz Adi Hidayat pun diserang berbagai macam nyinyiran, bahkan sampai pemberitaan yang tidak benar. Tak tinggal diam, Ustadz Adi Hidayat akhirnya mengambil tindakan tegas dengan membawa kasus fitnah tersebut ke jalur hukum. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Muhyiddin Junaidi mengecam tindakan buzzer yang membuat narasi untuk pembunuhan karakter terhadap tokoh Islam. Kiai Muhyiddin mengatakan, pembunuhan karakter yang dilakukan oleh para buzzer pemakan daging saudaranya sesama manusia harus segera dihentikan demi menghindari gesekan dahsyat di kalangan masyarakat, terutama antara umat Islam cinta damai dan para pendukung Islamophobia yang sengaja menggunakan busana agama, ungkap Kiai Muhyiddin dikutip dari Suara Islam Online. Fitnah kepada Ustadz Adi Hidayat dilemparkan oleh dua channel YouTube bernama Suara Istana dan Suara Inspirasi. Video tersebut akhirnya dihapus oleh sang pemilik channel.
Namun, tangkapan layar dan video yang berisi foto kolase dan narasi yang menuduh Ustadz Adi mengambil uang dari bantuan untuk Palestina masih beredar. Tak lama kemudian, muncul sosok pria yang dianggap orang yang berada di balik channel yang memfitnah Ustadz Adi Hidayat tersebut. Dan akhirnya orang tersebut membuat video klarifikasi bahwa channel tersebut bukanlah miliknya. Saya ingin mengklarifikasi soal berita atau isu yang beredar beberapa hari ini yang membuat saya tidak nyaman. Saya bukan pemilik akun channel YouTube Suara Istana yang beberapa hari ini memfitnah Ustadz Adi Hidayat mengenai uang atau donasi untuk Palestina. Kenapa beredar informasi bahwa saya adalah pemilik akun channel Suara Istana tersebut? Dulu, saya pernah membalas inbox atau pesan messenger beberapa orang ketika orang tersebut menanyakan kepada saya apa nama channel abang. Nah, di situ saya menjawab ada beberapa akun milik saya, termasuk salah satunya channel Suara Istana, padahal itu bukanlah channel saya. Terus kenapa saya bilang channel itu milik saya di pesan messenger supaya yang menanyakan kepada saya makin rajin membuat konten dan supaya makin semangat membuat video. Karena saya lihat dulu channel Suara Istana itu sering mengupload video dan penontonnya banyak. Apabila ada yang melaporkan ke polisi, saya siap membuktikan bahwa itu bukan saya. Lewat akun channel pribadinya di YouTube, Ustadz Adi Hidayat menegaskan tidak mengambil 1 sen pun uang hasil donasi untuk Palestina. Dia pun siap membawa persoalan fitnah ini ke ranah hukum karena sudah mengumpulkan semua buktinya. Tapi intinya, saya mencoba memegang amanah dengan baik dan tanpa mengambil 1% pun. Ya, jadi insya Allah kita tidak memotong sedikit pun untuk disalurkan sepenuhnya demi kepentingan yang telah kita niatkan. Insya Allah. Tapi ada sebagian yang kami tempuh langkah hukum ini. Saya juga sudah katakan jangan pernah ganggu singa yang sedang berzikir, karena kalau sudah mengaum itu akan sulit untuk dihentikan. Ya, jadi ada beberapa bagian yang kami sudah skemakan. Saya siapkan juga supaya menjadi pelajaran yang baik. Dan tolong jangan siapkan materai ya, karena saya sudah punya banyak materai ini pada orang-orang yang fitnah dan sebagainya. Saya sudah tempuh langkah hukum, saya sudah koordinasi dengan pengacara juga dan yang lainnya. Kalaupun Anda hapus, karena saya dapat laporan dihapus, saya sudah dari awal. Kami ini tim riset, jadi nggak sembarangan. Kalau ada yang coba-coba berbuat sesuatu sudah tercatat di sistem kita. Jadi sudah kami download duluan, kami screenshot sampai yang komen-komennya itu loh. Di bawah-bawahnya itu sudah kena screenshot semua. Jadi mohon izin ya teman-teman yang sudah komen yang jelek, yang fitnah apa itu sudah ada datanya di kita semuanya. Ya, jadi tinggal diproses saja nanti ke depan seperti apa, dan kita sudah dapat juga koordinasi nanti dengan di Bareskrim, di Mabes Polri, divisi cyber nanti supaya bisa diberikan pelajaran. Demikianlah sikap tegas Ustadz Adi Hidayat dalam menghadapi serangan fitnah terhadap dirinya. Semoga saja aparat hukum bisa dengan cepat menindak pelaku yang menyebarkan berita bohong tersebut.